bahwa sesungguhnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu adalah kabupaten yang potensi yang sangat besar, terutama dalam rangka keperbakalaan ini. Maka itu kami mengharapkan agar dapat potensi ini betul-betul diangkat, dilestarikan sehingga menjadi objek wisata di Provinsi Jambi ini. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.445 km persegi. Terbentuk sebagai amanat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 tentang pemekaran kabupaten di wilayah Provinsi Jambi, antara lain Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten ini terletak di pesisir timur Sumatera, berhadapan dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Itulah mengapa Tanjung Jabung Timur berada pada posisi yang strategis sebagai penghubung dengan dunia luar. Maka sangat tepat kiranya jika visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pintu gerbang ekonomi Jambi berbasis agribisnis pada tahun 2011. Visi ini dijabarkan dalam misi-misi yang sangat strategis, rasional, dan arif. Salah satunya adalah pelestarian peninggalan budaya, situs sejarah, dan pengembangan budaya tradisional. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana kita ketahui, berada di sepanjang garis pantai timur yang pada masa dahulu mempunyai sejarah yang sangat besar. Di samping kerajaan besar, peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut masih dapat kita temui. Dahulu kala, perairan pantai timur Tanjung Jabung Timur dikenal sebagai penghubung antara negeri di atas angin, yaitu India, Persia, dan Arab, serta negeri di bawah angin, yaitu Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara, Thailand, Vietnam, serta China. Tercatat dalam sejarah bahwa kerajaan-kerajaan di Jambi pertama kali muncul pada sekitar abad 3 sampai dengan 4 Masehi. Itsing mengisahkan, ketika hendak ke negeri India, ia terlebih dahulu singgah 2 bulan di Moloyo untuk memperdalam bahasa Sanskerta sebelum akhirnya tiba di Nalanda, India. Kesaksian Itsing seolah menguatkan bahwa kerajaan Melayu kuno dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha sebagaimana tercermin pada tinggalan arkeologi di Kompleks Percandian Muara Jambi di tepian Batanghari. Kemegahan kerajaan Melayu kuno yang berdiri antara abad 7 hingga 13 Masehi rupanya didukung dengan hubungan internasional yang saling menguntungkan baik melalui hubungan keagamaan maupun perdagangan. Jambi dikenal sebagai penghasil emas, getah damar, kemenyan, gading gajah, cula badak, gaharu, madu, jenis-jenis kayu, hasil tambang, dan komoditi lainnya. Sebaliknya, produk asing yang diperdagangkan antara lain wewangian, obat-obatan, perhiasan, tekstil, dan barang-barang keramik.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur beribu kota di Muara Sabak, sebuah kota pelabuhan yang terletak di muara Sungai Batanghari. Muara Sabak, hai kampung Cina. Peranan Sungai Batanghari sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera dan kota Muara Sabak bagaikan dua titik benang merah yang saling terkait dan tak terpisahkan. Saudagar Arab pada zaman kekhalifahan Muawiyah pada tahun 661 sampai dengan 681 Masehi menyebut kota Muara Sabak dengan nama Negeri Sabah, sebuah pelabuhan lada terbesar di Sumatera Selatan. Di Muara Sabak inilah sejak dahulu kala merupakan titik temu penduduk pedalaman Jambi dengan wilayah lain di Kepulauan Nusantara, bahkan dengan dunia luar seperti India, China, Arab, dan Persia. Sebuah pertemuan yang berperan dalam perkembangan peradaban Jambi dari masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, hingga masa sekarang. Kini, di sekitar Muara Sabak masih bisa kita jumpai sisa pelabuhan dan kelompok-kelompok pemukiman masa Melayu kuno seperti situs peninggalan purbakala Kotokandis, Lambur, Siti Hawa, Rantau Rasau, dan tempat-tempat lain di sekitar daerah aliran Sungai Batanghari dan pantai timur Tanjung Jabung Timur. Mari kita telusuri bukti-bukti kejayaan kita. Nah, kita sekarang ini berada di rumah Pak Rohim ya, Pak Rohim di Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur. Nah, tepat di halaman rumah Pak Rohim, kita menemukan sebuah perahu kuno, yaitu sebuah perahu yang terbuat dari papan kayu. Nah, riwayat penemuan papan kuno ini atau perahu kuno ini mungkin Ibu bisa cerita, Bu? Tahun 96 kami bermaksud mau mendirikan sebuah rumah. Jadi kami menggali di halaman rumah itu mau bikin timbuk, dan disitulah penemuan perahu kuno. Pada waktu itu kebetulan ada BP3 pas lagi mengadakan penelitian Desa Lambur 1. Nah, kami melaporkan kepada Bapak Agus Wijatmoko. Berdasarkan laporan temuan perahu kuno tadi, kami selanjutnya melakukan sebuah kegiatan ekskavasi, arkeologi dan penelitian di lokasi tempat kami berdua berdiri sini. Dan ternyata memang betul bahwa papan-papan yang dilaporkan Bapak Rohim itu ternyata adalah sisa-sisa perahu kuno. Dari beberapa titik yang kita gali, ternyata kita menemukan sebuah papan-papan perahu kuno dengan ciri itu sambungan antar papan menggunakan pasak, kemudian juga diikat dengan tali-tali hijau. Sebuah teknologi perahu Asia Tenggara tidak hanya ditemukan di lokasi sini saja, tetapi juga di situs Wak Bujang, kemudian situs Mariana, dan di depan Museum Badarudin di Sumatera Selatan. Dan akhir-akhir ini juga kita temukan sebuah perahu kuno sama teknologinya seperti yang ada di sini, menggunakan pasak kayu dan tali hijau, yaitu di situs Kota Kapur, Pulau Bangka. Dari situs perahu kuno, kita menuju Desa Lambur, sebuah situs permukiman lama masa Melayu kuno. Di antara sawah dan pekarangan penduduk, terlindung pepohonan dan agak tersembunyi di antara rerumputan,
bukti-bukti permukiman kuno itu berada. Situs Lambur ini pada tahun awal-awal 90-an itu dilakukan penelitian arkeologi di kawasan ini, dan hasilnya memang menunjukkan bahwa kawasan Lambur ternyata merupakan bekas pemukiman kuno, di mana kita dapat menemui alur-alur sungai kuno. Kita bisa menemukan sisa-sisa pemukiman kuno, seperti ada tiang-tiang rumah, juga perahu-perahu kuno. Nah, hal yang menarik lagi, tidak hanya itu, juga alat-alat rumah tangga seperti kita temukan di pekarangan ini. Kita akan menemui banyak keramik-keramik Cina. Ini adalah alat-alat rumah tangga seperti mangkok, kemudian juga piring. Nah, yang Bapak pegang ini adalah namanya tungku. Ini bekas tungku yang dibuat dari gerabah tanah liat yang dibakar. Nah, penduduk juga banyak yang menemukan artefak-artefak lain atau benda-benda dari masa lalu seperti timbangan, kemudian juga sebagian dari emas seperti sabuk emas, kemudian kalung, dan juga alat-alat dari batu yang dulunya digunakan sehari-hari oleh masyarakat sini. Nah, inilah kenapa kawasan Lambur ini penting kita lestarikan, karena kandungan budayanya sangat tinggi, terutama pada awal-awal Masehi, terutama pada masa klasik Ibu Buddha. Itu Pak, waktu tahun 95 Pak Giono itu menemukan ikat pinggang emas sama kalung emas, itu sudah dibawa ke Jambi, ke Museum Jambi. Ikat pinggang dan kalung emas ini tidak diragukan lagi adalah cermin betapa kaya dan jayanya Tanjung Jabung Timur sejak zaman dahulu. Menuju Koto Kandis. Situs ini terletak sekitar 100 km ke arah muara dari situs Muara Jambi. Di Koto Kandis ditemukan sebuah pipisan bertuliskan aksara Jawa kuno yang diperkirakan berasal dari abad 7 sampai dengan 8 Masehi. Selain itu, terdapat keramik baik pecahan maupun utuh dalam berbagai bentuk yang pada umumnya berasal dari dinasti Sung abad 12 sampai dengan 13 Masehi. Yang lebih hebat adalah ditemukannya sebuah arca perunggu Dipa Laksmi bergaya kola dari abad 13 Masehi. Arca ini berwujud seorang wanita bersanggul yang membawa pelita. Surutnya kerajaan Melayu kuno telah meninggalkan warisan berupa bangunan-bangunan suci dan bukti-bukti kejayaan lainnya. Seiring dengan berkembangnya Islam di Jambi melalui putra Raja Turki Ahmad Barus II di Pulau Berhala pada tahun 1458 Masehi. Tanjung Jabung Timur pun memulai babak baru masa Islam.